Shalom Mama dan saudara-saudara semua. Di sini kami akan menceritakan ketiga orang filsuf. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ramu Magdalena Tariandiku. Di sini saya akan menceritakan seorang filsuf yaitu Thales. Saya atas nama Stephen Noel. Di sini saya akan menceritakan seorang filsuf yaitu Plato. Saya atas nama Verena Indah Makidi akan menceritakan tentang seorang filsuf bernama Aristoteles. Ambu, coba ceritakan biografi dari filsuf Thales. Baik Feren dan Setnat, saya akan menceritakan biografi dari filsuf Thales. Thales lahir di Miletos yang merupakan tanah perantauan orang Yunani di Asia Kecil antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi. Orang tua Thales adalah Exanes dan Cleobulin. Keluarganya memiliki hubungan keluarga kerajaan Phoenicia. Keluarga Thales juga memiliki hubungan dengan Kadmos. Dia adalah seorang pangeran Fenisia. Tentang pernikahannya, Diogenes mengatakan Thales menikah dan memiliki seorang putra bernama Sibistus atau Sibiston. Cerita kedua, Thales mengadopsi keponakannya dengan nama yang sama. Thales adalah seorang saudagar. Profesi inilah yang membuatnya sering melakukan perjalanan, dan dia sering berlayar ke Mesir. Di Mesir inilah, dalam waktu senggangnya, Thales mempelajari astronomi dan geometri. Dia mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Thales dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, Thales juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak tahun 747 sebelum Masehi. Thales mendirikan sekolah filsafat Ionia di Miletus dan memiliki banyak murid. Yang pertama, Anaximander. Thales memiliki 4 orang murid. Yang pertama, Anaximander. Yang kedua, Anaximenes. Yang ketiga, Mamercus. Dan yang keempat, Madratus. Itu adalah beberapa nama dari muridnya. Coba Rambo menceritakan keempat pemikiran tersebut. Baik, Setnat, saya akan menceritakan keempat pemikiran Thales. Yang pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Karena air adalah sumber kehidupan, dan tanpa air maka makhluk hidup pasti akan mati. Thales juga mengemukakan pandangannya bahwa bumi terletak di atas air. Yang kedua, pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi berjiwa ini disebut filozoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Pemikiran Thales yang ketiga yaitu pemikiran teorema. Lingkaran dibagi dua oleh garis yang pusatnya disebut diameter. Yang kedua, besar sudut-sudut alas segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut vertikal yang terbentuk
oleh sebuah garis lurus menyilang sama besarnya. Yang keempat, apabila sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama sebangun. Yang kelima, segitiga dengan alas diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Dan pemikiran Thales yang terakhir, pemikiran yang keempat, yaitu pandangan politik. Thales pernah memberitakan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Baik Rambo, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama Vera. Iya Rambo. Sevnat, coba ceritakan biografi dari filsuf Plato. Baik, saya akan menceritakan biografi dari filsuf Plato. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah salah satu tokoh penting dari dunia kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Ia juga merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Ia menjadi murid Socrates selama 8 tahun. Ia juga mendirikan sekolah akademi dekat kuil pahlawan Akademos. Maksud Plato mendirikan sekolah itu ialah memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, dan ia memegang pimpinan akademi itu selama 40 tahun. Sevnat, coba sebutkan dan ceritakan teori-teori dari Plato. Baik Feren, saya akan menceritakan beberapa teori dari Plato. Yang pertama, teori tentang jiwa. Plato membagi teori tentang jiwa menjadi 3 bagian. Yang pertama, nous atau akal, yang kedua, thumos atau semangat, dan yang ketiga, epitumir atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Plato juga meyakini bahwa di samping hal-hal yang beraneka ragam dan yang dikuasai oleh gerak serta perubahan-perubahan itu, tentu ada yang tetap dan tidak berubah. Yang kedua, teori tentang ide. Menurut Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya terdapat dalam pikiran saja yang bersifat subjek. Ide ini bukan gagasan yang dibuat manusia, yang ditemukan oleh manusia. Setiap ide ini bersifat objek, artinya berdiri sendiri, lepas dari subjek yang berpikir, tidak tergantung kepada pemikiran manusia. Akan tetapi justru sebaliknya, idealah yang memimpin pikiran manusia. Ketiga, yang terakhir, Plato juga membagi golongan-golongan di dalam negara yang ideal harus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, golongan yang tertinggi, yang terdiri dari para pemerintah yang oleh Plato disebut para penjaga, yang sebaiknya terdiri dari para orang bijak atau filsuf yang mengetahui apa yang baik. Kewajiban golongan ini adalah kebijaksanaan. Yang kedua, golongan pembantu, yaitu para prajurit yang bertujuan menjamin keamanan, menjamin ketaatan para warga negara kepada pimpinan para penjaga. Kewajiban mereka adalah keberanian. Yang ketiga terakhir, golongan terendah yang terdiri dari rakyat biasa, para petani dan tukang serta para pedagang yang harus menanggung hidup ekonomi negara. Kewajiban mereka adalah pengendalian diri. Sekian. Baik, Sevnat, atas penjelasannya.
Keren coba ceritakan geografi dari Aristoteles. Baik, Chefnat, saya akan menceritakan geografi dari Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Makedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomakus adalah seorang tabib pribadi Raja Amyntas III dari Makedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Proxenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, ia mendirikan akademi di Asus. Feren, coba ceritakan pemikiran dari filsuf Aristoteles. Pemikiran dari Aristoteles, menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realita dan sekitarnya, tidak berdiri sendiri dan tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Pembagian filsafat menurut Aristoteles yang pertama yaitu logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Yang kedua yaitu filosofia teoretika. Filosofia teoretika dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fisika. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Beberapa pembagian penting untuk memahami pemikiran Aristoteles. Yang pertama, doktrin tentang substansi dan aksiden. Substansi adalah apa yang membuat benda itu, adalah totalitas benda itu, sedangkan aksidennya adalah apa yang membuat benda itu sebagai benda partikular. Yang kedua, konsep gerak. Gerak ini juga menandakan perubahan dari potensial ke aktual. Yang ketiga, konsep tentang elemen dan teori nuksio. Aristoteles menunjukkan 8 pasangan yang mempunyai kualitas haptik yang kontras satu sama lain, yaitu panas dingin, kering lembab, berat ringan, jarang padat, lembut keras, kasar halus, dan rapuh tabah. Yang terakhir, yang keempat, gerak natural dan gerak dipaksa. Setiap benda yang bergerak selalu diakibatkan oleh penggerak yang lainnya, yang bisa juga sedang bergerak atau juga diam. Yang kedua, matematika. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Dan yang terakhir, metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Yang ketiga, filosofia praktika, atau tentang hidup kesusilaan. Dalam hidup perorangan dan ekonomi, kesusilaan dalam hidup. Ketiga, filosofia praktika dibagi menjadi dua, yaitu 1 etika.
Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas. Tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya. Yang kedua, politika. Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti di bawah ini. 1. Monarki atau kerajaan. 2. Politik. Filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifat empirisnya. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Baik, Feren, terima kasih atas penjelasannya tentang biografi kehidupan filsuf Aristoteles dan pemikirannya. Sama-sama. Demikian pembahasan kami mengenai ketiga orang filsuf, yaitu yang pertama Thales, kedua Plato, dan ketiga Aristoteles. Sekian dan terima Terima kasih. Shalom.